Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Sunda di mana wayana nu disuklakna disiklukna. Pokoknya mah semuanya para subscriber Ucuy Cihuy yang ganteng, yang cantik, yang baik, yang manis, yang komplit lah pokoknya namanya. Semuanya mudah-mudahan sehat, semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tak satu apapun. Dan ini hari keberapa ya bulan puasa ya, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan ya. Dan saya akan mendoakan dulu sebelum melanjutkan pembicaraan ini, mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yaitu yang lagi galau dihilangkan galaunya ya. Pokoknya mah mudah-mudahan semuanya secara rehat, semuanya ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, kurang ini nih handphonenya nih. Set 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 set. Nah begitu ya. Jadi teman-teman boleh ucuy, para subscriber yang baik hati, jumpa lagi bersama Ucuy di balik Ucuy di konten yang apa adanya, natural, yang seadanya ya, segini bisanya saya mah. Jadi tidak direka-reka ya. Dan ini terima kasih atas dukungan para teman-teman yang sudah mendukung saya, yang udah subscribe saya, yang udah share videonya. Pokoknya terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua teman-teman. Jadi kemarin aku kan sempat bikin konten cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang kisah hidup aku. Dan pada nanyain, Kang, kapan part 3-nya? Nah, part 3-nya sekarang saya mau bikin. Jadi kita akan bercerita waktu itu sampai mana ya? Oh ya, sampai aku bisa kembali dari Jakarta ke kampung. Dan di kampung itu aku kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Ikut bapak macul, ikut bapak ke kebonnya, pokoknya mah ngarit lah, jang domba. Dan kalau teman-teman nggak percaya kalau aku tukang ngarit, dan di sini banyak luka ya, banyak luka. Di sini ada luka bekas arit ya, di sini ya tuh, di sini ini bekas sabitan rumput semua ya, karena saya tukang ngarit ya. Dan akhirnya waktu itu aku punya temen ngajak aku berjualan. Nah kata aku nih, berjualan nih, jualan apa nih, kata aku kan, jualan cilok. Nah teman-teman, jadi aku itu pernah jualan cilok aslinya di dunia nyata. Jadi aku jualan cilok dapat 3 bulan ya, 3 bulan apa 4 bulan gitu ya, gak betah tuh. Akhirnya aku pulang ke rumah, dan di rumah tuh ada teman lagi nih, teman jauh ya, teman ngajakin aku jualan bakso goreng. Tahu kan bakso goreng, basreng, bakso goreng. Nah aku ikut jualan lah di Serang Banten. Jadi singkat cerita, di Serang Banten itu aku dapat selama setahun jualan bakso goreng. Dan jualan bakso goreng pindah, aku pernah jualan somai di Banten. Jadi genapnya tuh 2 tahun ya, tapi tahunnya aku lupa tahun berapa. Jadi aku jualan somai selama setahun, dari mulai dipikul sampai aku jualan pakai gerobak. Itu jualan keliling-keliling kampung di daerah Serang Banten, Cikande, daerah Ciruas, Margonda, Gordah ya, bukan Margonda, Margonda mah Depok. Itu jualan di situ. Tapi jeleknya aku itu pernah terbawa arus yang sangat dilarang sama keluarga aku, sangat
sangat-sangat nista ya. Jadi aku waktu itu pernah menjadi pemabuk, teman-teman. Jadi hidup aku tuh waktu itu dikendalikan oleh setan mungkin ya. Jadi aku berjualan hanya untuk membeli alkohol. Jadi aku mabuk, banyak teman-teman pemabuk. Intinya pergaulan sih. Jadi aku jadi suka mabuk. Aku minum anggur kolesom, apa aja yang memabukkan aku minum ya. Dan hasil jualan itu nggak ada. Jadi semuanya habis. Aku belikan alkohol untuk aku mabuk gitu. Dan habis dari situ aku berhenti, aku pulang ke kampung, dan di kampung bingung aku mau ngapain. Dan akhirnya waktu itu kakakku yang ada di video sebelumnya itu, jadi kakak jualan di daerah Tanjung Priuk. Kakakku jualan bakso, teman-teman. Nah, jualan bakso, jadi aku ikut aku ke Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk keras men kehidupan. Tahu sendirilah gitu kan kalau yang udah tahu. Aku jualan bakso itu selama sekitaran 1 tahun. Nah, habis jualan bakso 1 tahun itu aku nggak betah juga. Nah, kakak aku juga pindah, dia jualan sendiri gitu. Tepatnya di daerah Lagoa tuh. Daerah Lagoa, ngontrak di Gang 4. Nah, aku ikut kakakku, aku berhenti jualan bakso, dan di situ aku ada yang ngajakin jualan nasi goreng. Nah, jualan nasi goreng waktu itu gaji aku 300.000 per bulan, teman-teman. Jadi dulu pada cuy, ikutlah saya berjualan nasi goreng sama orang Madura waktu itu, orang Sampang Madura. Dan saya diterima, diajak gitu kan, lagi butuh anak buah nih gitu. Ya udah saya ikut, karena kebetulan kontrakan kakak tuh sama yang jualan nasi goreng itu dekat. Boleh katanya gitu. Ya udah aku kerja tuh. Jadi sangat kebetulan, jadi jualannya itu, pangkalannya itu di depan tempat hiburan malam. Jadi di tempat hiburan malam di daerah Jalan Raya Cilincing situ, nama tempat hiburan malamnya itu kalau nggak salah Honolulu ya, aku sebutin ya. Jadi di situ kan berjejer tuh tempat hiburan malam. Akhirnya aku berjualan di depan bar situ. Nah, dan pada akhirnya waktu itu aku berjualan, belajar bikin nasi goreng, bikin soto, bikin mie rebus, bikin capcay seperti itu. Dan akhirnya aku bisa. Dan bos aku percaya sama aku, dan aku disuruh jaga sendiri. Nah, jaga sendiri itu lumayan repot ya, teman-teman. Jualan gitu kan, setiap jam 4 berangkat, jam 5 beres-beres, suka dukanya banyak di situ. Dan jam 6 itu udah siap jual ya, pulang itu jam 1 malam, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3. Itu selama sendirian itu ya, selama 8 bulan. Jadi bos aku percaya, aku dilepas sendiri, para cewek-cewek di situ ya kan, tahu sendiri ya kan. Dulu jadi aku tuh kepake ya, bikin nasi goreng enak katanya. Kang Asep, bikin nasi gorengnya enak katanya gitu kan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aku masih benar, 4 bulan, 5 bulan, dan akhirnya yang emang aku sudah pecandu mabok, aku suka mabok, dan akhirnya aku terbawa lagi. Apalagi di situ, di tempat hiburan malam ya, kalau mau tinggal minum gitu, karena jadi akhirnya banyak teman-teman di situ, banyak gaul sama teman-teman di situ. Dan akhirnya masuklah lagi aku ke dunia hitam, teman-teman. Jadi aku bukan buka aib sendiri, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bahwa hidup itu jangan seperti saya gitu kan. Dan akhirnya di situ kerja sampai 8 bulan, dan akhirnya kerja aku hancur, nggak bener. Jadi aku mabuk, jualan nggak bener, sering aku tinggalin, aku dugem di dalam
keluar, ayam soto sudah habis lah sama kucing ya kan. Dan akhirnya waktu itu aku dipecat sama bos aku. Dan tahu nggak dulu, jadi waktu dipecat dan akhirnya aku ikut numpang dulu kerja di dalam ya kan. Waktu itu yang punya KP-nya orang Ciamis, orang Sunda, dan pekerjaannya juga orang Sunda. Akhirnya nyambung, saya orang Sunda gitu. Dan akhirnya aku terjun di dalamnya lebih parah teman-teman, lebih parah. Setiap malam aku oleng, setiap malam aku celeng. Dan akhirnya waktu yang harus menentukan bahwa aku tuh harus keluar dari situ. Dan aku keluar dari Tanjung Priuk. Saya waktu itu cuma megang uang 3.500. Selama kerja tuh nggak bisa nyimpen duit. Aku nggak pulang itu setahun gitu, nggak pulang. Orang tua nyangkanya aku bener, aku kerja bisa dapat uang sendiri gitu kan. Dan akhirnya aku bingung, punya uang 3.500, aku harus kemana? Masa aku harus pulang kampung gitu kan? Dan kampung di Cianjur, aku nggak punya uang. Aku mikir. Nah, dan akhirnya aku pikiran bahwa aku tuh punya temen sekolah SD di daerah PRJ. Daerah PRJ situ di dekat Bendungan Jago apa mana itu saya lupa. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nyamperin dia. Dia kerja di fotokopi. Orangnya jujur, orangnya baik, dan sampai sekarang udah alhamdulillah sukses maju hidupnya. Karena gak seperti saya. Akhirnya saya nyamperin ke teman saya. Nyamperin, dan waktu itu lucu ya. Saya malu kan mau ke temen aku, dan punya uang cuma 3.000, dan akhirnya nyampe lah 3.500 itu. 3.000 buat ongkos, yang 500-nya aku nelpon pakai telepon koin yang di pinggir jalan. Aku nelpon ke temen aku bahwa aku jujur, aku bingung nih mau kemana, kata aku. Emang kamu di mana? Di daerah Jakarta. Ya udah kesini aja, siapa tahu di sini nanti dapat kerjaan. Dan akhirnya aku nyamperin tuh. Kamu kok sebentar bang, baru nelpon sekarang udah datang. Kamu nelpon di mana? Tuh di seberang. Kata temen aku. Dan akhirnya aku ikutlah ke dia. Dia pun nggak bisa masukin kerja di tempat dia karena sudah penuh. Dan akhirnya aku dicariin tempat kerja. Selama seminggu aku di situ dikasih makan sama temen aku. Aku kadang mijitin teman, kadang-kadang aku mijitin temennya, mijitin bosnya. Aku dapat duit buat makan gitu, alhamdulillah. Dan di situ aku berpikir, hidup aku kok begini amat gitu ya. Dan akhirnya waktu itu dapatlah kerjaan di sablonan, di tempat sablon. Teman aku yang nyariin, dan akhirnya aku kerja di sablonan situ. Dapat 2 minggu, aku nggak kuat karena bau tinta itu kan. Aku nggak kuat ini, aku harus pulang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung. Dan aku pulang kampung. Waktu itu, aduh, saya bingung harus ngapain. Orang tua bingung kan, aku kerja kok nggak pernah dapat duit. Pulang lagi. Waktu itu aku kakak kandungku yang nomor 2 itu lagi berada di pondok pesantren. Udah sekitaran mau 11 tahun lebih ya. Udah mau 12 tahun lah mondoknya. Dan sedangkan aku hidup berakajul ya kan. Dan akhirnya aku mainlah ke tempat kakak saya yang nomor dekat banget sama saya, Deden itu, kakak Deden yang waktu tasnya aku jual aku pulang dari Jakarta itu ya. Dan mainlah, dan di situ aku ngelamar gak diterima kan karena semua kerjanya udah penuh. Tapi ada salah satu anak bosnya itu melihat aku, Hideng, karena aku hitam dipanggilnya Hideng ya. Oh Hideng, kamu ikut sama saya aja jadi asisten saya. Wih, enaknya jadi asisten. Gajinya 200, waktu itu saya dikasih 200 kalau nggak salah, apa 200 apa 300 ribu ya. Udah gitu milu lah saya teh kan ke si bos ini, orang Cina. Dan
bukan saya juga mau membuka keaibannya mantan bos saya, tapi mantan bos saya juga sekarang udah baik dan saya sering komunikasi. Dan aku itu jiwa maboknya tuh masih ada ya kan, jiwa maboknya tuh nggak, ya kalau nggak mabuk tuh gimana gitu kan. Dan ternyata teman-teman bos aku itu pemakai barang-barang seperti itu yang nggak pernah aku tahu seperti apa bentuknya, yang namanya narkoba, sabu, ganja. Dan akhirnya yang belum pernah aku coba, disitulah aku menyobanya. Aku jadi asistennya, setiap hari aku memegang yang namanya barang haram itu, ganja, sabu. Dan waktu itu aku belum pernah nyoba yang namanya sabunya itu, dan akhirnya aku ganja aja. Dan akhirnya suatu malam emang setan tuh berpengaruh banget, aku ditawarin gitu, udah kamu nyoba gitu kan, kamu nyoba. Dan akhirnya aku nyoba sedot. Dan aku 3 hari 3 malam gak bisa tidur, cuman 3 sedotan sabu itu. Dan akhirnya aku ketagihan, dan akhirnya selama 6 bulan bos aku pesta, aku yang menyediakan semuanya. Bos aku pesta sama teman-temannya, dan aku pun merasakannya gitu. Dan aku yang parah gitu, karena mereka sudah aku yang paling banyak pakai. Dan pada akhirnya Allah sayang sama saya, dan Allah masih ingin saya hidup baik, ingin hidup saya berubah. Saya waktu itu dikasih sakit sama Allah, dan badan saya kurus kering. Saya pulanglah dari situ, pergi ke kampung, balik ke kampung halaman. Dan teman-teman tahu nggak, aku pulang, dan waktu itu kalau nggak salah aku pulang, berapa selang berikutnya tertangkaplah sama yang berwajib. Dan seandainya di situ ada aku, tapi sekarang alhamdulillah bos-bos aku sudah baik, dan sekarang sering komunikasi sama aku. Dan akhirnya aku pulang, aku diobatin sama orang tua aku gak ada uang sampai jual kayu, jual apa gitu. Dan akhirnya aku dibawa ke dokter, dan ketahuan positif aku memakai narkoba, teman-teman. Dan tahu reaksi bapak aku bagaimana? Shock, kaget, bingung, marah. Dan akhirnya aku berobat, dibawa pulang, dan aku dibiarkan aku pulih dulu. Dan di situ setelah aku udah kuat, bapakku tiba-tiba memanggil aku. Dan waktu itu kakak aku lagi sakit, yang di pondok itu. Kakakku sakit, kakakku tipes waktu itu, berbaring. Dan aku dipanggil sama bapakku, sama mama, diriungkeun gitunya, diriungkeun. Dan bapakku marah besar sama aku. Dan akhirnya bapakku bilang, maneh zig ini jor nyingkah, lamun datang di ka imah aing diseretu ku aing. Kalau kamu tidak berubah, aku diusir sama orang tua, karena bapakku gak mau punya anak namanya pecandu narkoba, pemabuk. Gak ada keturunan di keluarga aku, cuman aku yang badung karena pergaulan. Dan akhirnya mungkin otak aku tuh masih belum, apa sih. Dan aku tuh pergi, mama aku menangis lihat aku pergi.
dikasih ongkos sama bapak, baju wadah jung ini sih balik di kali can ini seret tuh. Dan akhirnya teman-teman aku berangkat pergi ke daerah Bandung, jualan bakso di Cikande Bandung. Dan teman-teman tahu nggak, setelah aku beberapa hari jualan, aku dapat kabar bahwa kakak aku yang soleh, kakak aku yang luar biasa nurut sama orang tua, kakak aku yang selalu seumur hidupnya tuh ngaji, belajar di pondok. Bapakku nggak punya modal, nggak apa-apa, yang penting ada beras, ngaji. Akhirnya diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menangis, saya sedih, dan saya pulang waktu itu ke Cianjur. Kakakku sudah mau dimasukkan ke liang kubur. Aku nangis, aku sedih, aku merasa dosa, aku merasa bersalah. Dan aku masih ingat pesan beliau waktu masih lagi berbaring. Saya ulah mabok, era enggeus, ulah kikituan, era Allah marah, Allah benci. Dan akhirnya disitulah aku berpikir, untuk apa aku hidup kalau emang tidak ada gunanya. Dan selang dari situ aku pergi lagi ke Jakarta, ikut kakak aku yang pertama. Aku berjualan di Jakarta, di Tanjung Priuk, dari mulai jualan es serut, dari mulai jualan dodol lipat, dari mulai jualan anak-anak cemilan ke sekolahan, setiap hari ke sekolah menjajakan. Dari situ aku bersumpah sama di hadapan orang tua aku, mah, Inung, bapak, abdi sumpah ke Allah bahwa abdi hirup hayang bener. Lamun abdi mabok, setetes alkohol nyentuh kena letah abdi, narkoba asup dikit, abdi minta dicabut nyawa ku Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, mungkin sekarang udah mau 15 tahun apa 12 tahun, aku lupa ya tahunnya itu tahun berapa. Yang pasti kakak aku pergi udah sekitaran 10 tahun apa 12 tahun. Dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini aku bisa meninggalkan, belum pernah satu tetes pun. Jadi teman-teman, ada peribahasa teman aku mengatakan begini, satu teman masih kebanyakan, 1000 musuh masih sedikit. Kalau peribahasanya kelayakannya begini kan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih sedikit. Tapi teman aku bilang, pergaulanlah yang membawa kita terjerumus ke jalan manapun. Kita bergaul sama tukang ngaji, kita insya Allah bisa ngaji. Kita bergaul sama tukang mabuk, pasti ke bawah. Itu pergaulan. Jadi begitulah. Kalau menurut aku, ya teman harus banyak, musuh harus tidak ada, ya kan. Jadi intinya kita harus kuat-kuat iman. Dan pesan saya buat teman-teman, mungkin ada, mungkin ada yang masih meneguk yang itu, udahlah, stop, udahlah, tidak ada gunanya. Ingat sama badan, sayang sama badan, dan itu dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari situ aku belajar hidup yang baik, belajar bagaimana namanya untuk mengejar karir, bagaimana. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa meninggalkan yang seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman Balai Ucuy, cukup sekian dulu cerita dari saya. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, mudah-mudahan menjadi gambaran bahwa hidup saya tuh pernah hancur, pernah jelek. Jangan sampai teman-teman alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita menjadi orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cerita saya nanti bagaimana saya menjadi seorang muncul di TV, maaf bukan artis. Ya banyak yang bilang begitu. Saya akan bercerita lagi. Itu masih panjang, teman-teman Balai Ucuy. Jadi terima kasih yang udah subscribe, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan virus yang lagi mewabah di dunia ini, di negeri kita, mudah-mudahan cepat lenyap dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.